Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Alfarak dari kelompok 6 dan Muhammad Arthur Rizaldi, Rizky Rian Ramadan, dan Sulisdika Dwi Putra. Di sini kami dari kelompok 6 akan berusaha menjelaskan dan mempresentasikan sistem mekanikal pada hewan. Next slide. Nah, sebelumnya, mengapa sih kita perlu mempelajari hewan atau mempelajari sistem mekanika pada hewan? Itu ada beberapa manfaat atau tujuan, yaitu yang pertama, hewan memberikan inspirasi bagi manusia. Kemudian yang kedua, hewan merupakan karakteristik yang sempurna untuk ditiru dan atau dijadikan objek penelitian bagi manusia sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga, hewan sebagai pendamping hidup manusia atau hewan peliharaan, dan masih banyak manfaat dan tujuan-tujuan lainnya. Next slide. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan ruang lingkup ilmu mekanika dan sistem mekanikal, itu insya Allah akan disampaikan atau akan dijelaskan oleh Muhammad Arthur Rizaldi. Kepada Muhammad Arthur, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan ruang lingkup ilmu mekanikal atau sistem mekanikal. Mekanika terdiri dari 5 bagian, yaitu mekanika relativistik, mekanikal kuantum, mekanika tubuh kaku, mekanika tubuh yang dapat dideformasi, dan mekanika fluida. Mekanika tubuh kaku terdiri dari 2 bagian, yaitu statistika dan dinamika. Dan ada juga dinamika terdiri dari 2 bagian, yaitu kinematika dan kinetika. Next. Gaya gerak, kekuatan tidak seimbang. Ketika gaya total yang bekerja pada suatu benda tidak nol, gaya yang bekerja pada benda adalah gaya yang tidak seimbang. Gaya yang tidak seimbang menyebabkan benda mengubah gerak atau mempercepat. Next. Kekuatan tidak seimbang. Dan ini ada beberapa beberapa contoh gambar ya. Dan next. Jenis gerakan. Gerakan interaksi. Interaksi terbagi ada beberapa bagian, yaitu gravitasi, elastis, kontak, dan ketegangan. Next. Penggerakan pada hewan. Ketika otot berkontraksi, mereka menghasilkan gerakan, yaitu terbagi menjadi 2. Tidak sengaja dan sukarela. Sistem lokomotor. Sistem lokomotor terdiri dari 4 bagian, yaitu intervertebrata tanpa exoskeleton dan arthropoda, echinodermata, vertebrata. Next. Gerakan yang disengaja. Ini terjadi pada hewan ikan. Ini terjadi di organ dalam, contoh adalah detak jantung. Gerakan jantung memompa darah ke seluruh organisme. Ini ada ikan dan sisik kiri. Gerak yang disengaja. Ini ada contoh hewannya. Mereka memungkinkan hewan untuk berpindah. Tolong yang di atas kurang kelihatan bacaannya. Dan kita lanjut, hewan tanpa tulang belakang. Ia adalah hewan cumi-cumi.
Otot merupakan bagian dari dinding tubuh. Dengan mengontrak, bentuk hewan bisa berubah dan bergerak. Satu, saat otot cumi mengundur air massa ke dalam tubuhnya. Dua, ketika otot berkontraksi mengeluarkan air, hewan itu terdorong ke belakang. Dan ini ada contoh cumi-cuminya ya. Next. Hewan yang memiliki ciri kaki beruas berbuku atau hewan yang memiliki ciri kaki beruas berbuku atau bersegmen. Ini ada contoh kupu-kupu. Otot-otot mereka terhubung ke sisi internal exoskeleton yang artikulasikan. Dua, ketika otot-otot ini berkontraksi, mereka menarik bagian-bagian kerangka luar atau sayap, memungkinkan hewan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Satu, otot-otot arthropoda terhubung ke exoskeleton. Baik, dari presentasi dari saya lanjut. Saya kasihkan ke moderator atau Anang Alfarak. Baik, terima kasih kepada Muhammad Arthur Rizali yang telah menyampaikan presentasinya. Kemudian untuk materi selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh Rizky Rian Ramadan. Kepada Rizky Rian, saya persilakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Arthur Rizaldi. Hewan laut tanpa tulang belakang yang kulitnya berduri berbentuk simetri radial lazimnya berpentameral atau segi lima. Nah, di situ ada contoh gambarnya itu bintang laut. Otot-otot mereka berhubung dengan sistem tabung dan amplui kantung penuh dengan air yang dikenal sebagai sistem ambulastral. Nah, di situ ada tanda panah itu untuk kaki tabungnya. Yang pertama, tekanan pada ampula mendorong kaki tabung keluar dari tubuh hewan. Yang kedua, bintang laut bergerak. Oke, next. Hewan bertulang belakang. Otot mereka berambut ke bagian kerangka internal. Yang pertama, otot berkontraksi dan menarik tulang. Yang kedua, anggota badan bergerak, begitu juga hewannya. Oke, next. Hewan kemiripan mekanik. Oke, next. Kesamaan geometris. Yang pertama, dua bentuk geometris serupa jika salah satu dapat dibuat identik dengan mengalihkan semua dimensi berpanjang dengan faktor yang sama. Misalnya, sebuah segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 cm secara geometris terbangun dengan segitiga dengan sisi 6, 8, dan 10 cm. Yang kedua, bayangkan dua hewan yang secara geometris mirip satu sama lain. Satu model setengah skala yang tepat dari yang lain. Yang ketiga, yang lebih besar dua kali lebih kecil dan memiliki dua keliling, sehingga memiliki 2 kali 2 sama dengan 4 kali luas permukaan. Panjangnya 2 kali, lebarnya 2 kali, dan tingginya 2 kali lebih kecil. Jadi memiliki 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kali volumenya. Dan jika hewan terbuat dari bahan yang sama 8 kali masanya. Yang keempat, secara lebih umum, hewan atau objek lain yang serupa secara geometri memiliki luas yang sebanding dengan panjang dan volume yang sebanding dengan panjang. Dan jika mereka terbuat dari bahan yang sama, mereka memiliki massa yang massa juga sebanding dengan panjang. Yang kelima,
memperlihatkan bahwa panjang sebanding dengan massa dan luas terhadap massa. Di situ ada gambarnya, itu gambar burung. Oke, next. Kesamaan geometris. Kesamaan geometris adalah dua benda serupa jika mereka memiliki bentuk yang sama atau salah satunya memiliki bentuk yang sama dengan bayangan cermin. Yang lain, lebih tepatnya, satu dapat diperoleh dari yang lain dengan perskalaan beragam, mungkin dengan tambahan translasi, rotasi, dan refleksi. Oke, next. Kesamaan dinamis. Yang pertama, singa jauh lebih besar daripada kucing domestik yang mengambil langkah lebih sedikit per detik. Tetapi, selain itu, gerakan singa yang berlari sangat mirip dengan kucing yang berlari. Salmon besar memiliki ekor pada frekuensi yang lebih rendah daripada ikan kecil, tetapi mungkin meninggalkan pola pusaran yang serupa di belakangnya. Konsep kesamaan dinamis akan membantu kita dalam perbandingan seperti ini dan akan kemungkinan kita untuk membuat generalisasi tentang pergerakan hewan dengan ukuran berbeda. Yang kedua, dua bentuk geometris serupa jika salah satu dapat dibentuk identik dengan yang lain dengan mengalihkan semua panjang mereka seberapa faktor. Dengan perluasan pemikiran yang sama, dua gerakan adalah serupa secara dinamis jika satu dapat dibuat identik dengan yang lain dengan mengalihkan semua panjang dengan faktor X sepanjang waktu dengan faktor 1 dan semuanya gaya dengan faktor O. Sebagai contoh pergerakan yang serupa secara dinamis, pikiran dua bandul dengan panjang berbeda yang berayun untuk di sudut yang sama. Rasio massa sama dengan rasio gaya kali rasio panjang. Rasio kecepatan 2 atau rasio massa X. Rasio kecepatan 2 rasio. Lihat ada rasio gaya kali X rasio panjang per rasio kecepatan. Rasio massa X rasio kecepatan. Rasio gaya X rasio panjang. Sekian dari saya presentasi, saya kembalikan ke moderator saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Rizky Rian Ramadan yang telah mempresentasikan dan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang terdapat pada sistem mekanika pada hewan. Untuk materi selanjutnya, insya Allah akan disampaikan oleh Sulistika Dwi Putra. Kepada Sulistika Dwi Putra, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Anam. Baik, akan saya next selanjutnya. Pertama, ini memberitahu kita bahwa untuk dua gerakan menjadi serupa secara dinamis, kondisi berikut harus dipenuhi. Pertama, biarkan M1, M2 menjadi massa yang bersesuaian dalam dua gerakan. Misalnya massa bagian-bagian tubuh dua hewan yang bersesuaian. Biarkan V1 dan V2 menjadi kecepatan yang sesuai. Misalnya kecepatan bagian tubuh yang sesuai pada tahap gerakan yang sesuai. Biarkan F1, F2 menjadi gaya yang sesuai, misalnya gaya puncak pada kaki. Dan biarkan 11,12 menjadi panjangnya yang sesuai, misalnya panjang langkah. Yang kedua, jika gerakannya serupa secara dinamis, rumusnya M1 V1 kuadrat per F1 I1 sama dengan M2 V2 kuadrat per 12. Yang ketiga, kedua gerakan harus memiliki nilai MV2 per FI yang sama. Kesamaan elastis dan kesamaan stres. Hewan dan tumbuhan dengan ukuran yang
berbeda harus dibangun sedemikian rupa untuk merubah bentuk di bawah. Gravitasi dengan cara yang serupa secara geometris. Gravitasi harus menyebabkan ketegangan yang sama di bagian tubuh. Sesuai. Sumbu longitudinal humerus XZ CP pada garis putus-putus potensial sumbu. Karena ini ada contoh gambarnya. Kemiripan elastis. Sebagai contoh, gambar 4.5a menunjukkan cabang dengan panjang I yang membengkok secara elastis karena beratnya sendiri. Ujungnya sebesar AH. Teori kesamaan elastik memprediksikan bahwa cabang-cabang dengan ukuran yang berbeda akan memiliki nilai AH per I yang sama. Yang kedua, teori ini menarik untuk pohon. Gravitasi adalah salah satu kekuatan utama yang harus mereka tahan. Atau yang lainnya. Yang lain adalah hal yang gaya hambat yang diberikan oleh angin. Yang ketiga, lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk menyembuhkan cabang yang tipis daripada menumbuhkan cabang yang tebal dengan panjang yang sama. Tapi cabang yang terlalu tipis akan menekuk sedemikian rupa sehingga daunnya tidak diposisikan dengan baik untuk menerima sinar matahari. Yang keempat, kompromi optimal akan menghasilkan cabang dengan ukuran berbeda, jadi secara elastis. Titik 6a mewakili hewan darat imajiner berkaki satu yang akan membantu kita mengetahui bagaimana kemiripan stres terjadi. Yang keenam, sebuah gaya vertikal yang sama dengan berat hewan bekerja pada kaki, menggunakan momen MGL sin 0 tentang sendi di tengah kaki. Yang ketujuh, otot memiliki luas penampang A dan memiliki lengan momen R terhadap sendi, sehingga ketika memberikan tegangan O, gayanya adalah AO, dan momen terhadap sendi adalah air. Yang kedelapan, menyeimbangkan momen tentang sendi memberi AR kali sin sama dengan kemungkinan AR sin 0. Di kanan ini ada contoh gambarnya. Kembali menunjukkan informasi elastis karena gravitasi gara-gara besar yang rusak menunjukkan bentuknya sebagaimana adanya tanpa adanya. Sangat stres. Jika hewan dengan ukuran berbeda serupa secara geometris akan sebanding dengan massa tubuh 2/3 dan R akan sebanding dengan massa tubuh 1/3. Dan akan konstan. Tekanan pada gajah dengan berat 3000 kg akan 10 kali lebih tinggi daripada kelinci 3 kg. Gambar 4.6 ini diagram A. Hewan darat digambarkan hanya memiliki satu kaki, dan B. Hewan terbang terlihat dari depan. Diagram ini digunakan dalam diskusi tentang tekanan tulang otot hewan dengan ukuran berbeda. Gaya pada kaki DBR.46a menunjukkan bahwa aksial MG cos 0 sepanjang tulang rangkai bawah dan komponen transversal MG sin 0 pada sudut siku. Komponen aksial menekan tulang sepanjang panjangnya dan komponen transversal menekuknya. Yang ketiga, komponen gaya transversal pada gambar 4.6a memberikan momen lentur pada tulang rangkai bawah yang meningkat dari 0 pada ujung distal tulang ke nilai maksimum MGL dosis sin pada sendi. Yang keempat, tegangan puncak pada penapang balok bengkok atau tulang bengkok adalah momen lentur atau modulus penapang. Yang kelima, modulus penapang adalah besaran yang bergantung pada diameter dan bentuk penapang untuk menapang dengan bentuk yang sama, banding dengan diameter 3. Yang keenam, yaitu tegangan puncak pada tulang sebanding dengan MGL per kubik sin 9 jika hewan dengan ukuran berbeda secara geometris mirip satu sama lain, dan I dan D keduanya. Dan gambar 4.6 ini diagram hewan darat digambarkan memiliki satu kaki dan hewan terbang terlihat dari depan. Diagram ini digunakan dalam diskusi tentang tekanan pada tulang dan otot secara ukuran yang berbeda. Jalan dan melompat. Gambar 7.3 ini kuda berlari yang D berlari kencang dari gambar Yan 1974. Mendaki dan melompat. Gambar 8.5a diagram dengan benda bebas dari
rupa yang memanjat batang pohon, dan B. Diagram alas kaki serangga yang menempel pada permukaan dengan adhesi kapiler. Simulasi komputer lompat berdiri model ini melompat secara vertikal dengan menundukkan kaki mereka. A. Model asli dengan 2 segmen di setiap kaki, dan B. Versi dengan 3 segmen dari Alexander. Merangkak dan menggali. Gambar 9.1 gambar dari film video ulat Leoropia dengan panjang sekitar 25 mm. A. Merangkak maju dengan kecepatan 10 mm per second. B. Merangkak mundur. Dan C. Berguling mundur. Stripping menunjukkan segmen batalan lengkap yang berada di atas tanah dari Canterbury 1997. Gambar 9.3 diagram yang mewakili posisi berturut-turut dan moduliska bivalvia selama menggali garis tebal mewakili alat yang aktif di Alexander 1982. Ular menggunakan gaya berjalan bergerak konsertina untuk merangkak sepanjang saluran sempit. Ini adalah berbentuk merangkak 2 jangkar, di mana bagian anterior dan posterior tubuh berlabuh secara bergantian, dengan bagian anterior ditekuk ke sisi saluran GBR 9,400 S. Bagian posterior ditarik ke depan. Yang kedua, kemudian bagian posterior menjepit di sisi saluran, bagian anterior diluruskan dan mencapai ke depan. GBR 9.4,03 per second. Dean dan Davis 1991 memberikan film Poluber dengan massa rata-rata 118 gram atau panjang 0,9 meter. Merangkak di treadmill yang dibentuk sebagai saluran melingkar, cukup sempit untuk mendorong ular yang menggunakan perangkap konsertina. Kecepatan ledakan maksimum yang mereka amati adalah 0,21 meter per second pada saluran selebar 7 cm. Yang ketiga, side winding adalah teknik penangkap lain yang digunakan oleh ular GBR 9.5. Gelombang pembengkokan dilewati posterior sepanjang tubuh, berarti ada ular melangkah, tapi tubuh tidak meluncur dari tanah. Sebaliknya, setiap bagian tubuh diangkat dari satu tempat istirahat ke tempat peristirahatan berikutnya. Pada gambar 4.9.5, bagian tubuh yang berbintik-bintik tidak bergerak beristirahat di tanah, dan bagian yang dibiarkan putih bergerak dan keluar dari tanah. Efek ini efektif pada pasir terlepas pada permukaan yang halus, di mana pergerakan yang ular sulit dilakukan karena mereka tidak memberi ular apapun untuk didorong banyak ular. Gambar 9.5 gambar dilacak dari gambar video Cortalus Restasis segmentik memiliki panjangnya sekitar 0,5 meter dan bergerak dengan kecepatan 0,17 meter per second ke arah kanan. Bagian tubuh yang bersirat di tanah salib adalah tanda cat dari Second dan kawan-kawan. Sekian dari saya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sendiri, Anang Alfarak, akan menjelaskan beberapa poin-poin terakhir dari sistem kinematika pada hewan. Itu yang pertama, meluncur dan membumbung tinggi. Itu ada beberapa poin, yaitu drag. Drag adalah kekuatan untuk menahan pergerakan benda melalui cairan. Hal ini sebagian disebabkan oleh kerja yang harus dilakukan terhadap kekentalan cairan. Satu bergerak melaluinya, dan sebagian untuk pekerjaan dilakukan untuk memberikan energi kinetik pada cairan yang dibiarkan bergerak dibangun tubuh. Kemudian yang kedua, kepentingan relatif gaya viskos dan gaya inversial bergantung pada bilangan Reynolds yang memperhitungkan ukuran benda, kecepatan gerak, dan sifat-sifat fluida. Kemudian yang ketiga yaitu sayap dan tubuh hewan terbang bergerak di udara dan di bilangan Reynolds yang cukup tinggi sehingga gaya inersial menjadi dominan, dan kisaran bilangan Reynolds ini gaya hambat
cairan pada benda yang bergerak dengan kecepatan V melalui fluida dengan densitas P dapat dihitung menggunakan persamaan yang telah ditemui atau yang telah diketahui, di mana A adalah area yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan caranya adalah koefisien drag yang sesuai. Nah, ini adalah persamaan matematika dari rumusnya, yaitu F drag sama dengan 1/2 A V2 C drag. Next. Nah, yang keempat, baik untuk pesawat terbang dan sebagai hewan terbang, gaya aerodinamis terbesar bekerja pada sayap yang luas dan yang umumnya digunakan sebagai A dan luas rencana sayap dan luas rencana sayap seperti yang ditunjukkan pada gambar 10A 10.1A. Perhatikan bahwa area ini mencakup strip body di antara dasar sayap. Kemudian yang ke-5, koefisien drag untuk sayap bergantung pada bilangan Reynolds dengan beberapa besaran daya angkat. Nah, ini adalah contoh gambar yang menjelaskan bagaimana garis besar A, elang laut, dan B, kondor, menunjukkan arti dari beberapa istilah. Area berbintik di A adalah area rencana sayap. Nah, ini adalah gambar yang dikutip dari Alexander 1989B. Baik, untuk presentasi dari kelompok 6 cukup sekian. Saya sendiri Anang Alfarak sebagai pemateri terakhir atau pemateri yang menutup presentasi ini mengucapkan banyak-banyak mohon maaf mewakili teman-teman sekalian kelompok saya jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang dipahami. Kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.